Tapi tadi menarik, tadi kan lu sempet bilang Mhm. bahwa, ada kesamaan pemikiran lo dengan Iya. tokoh-tokoh yang Mhm. tadi itu adalah, menginginkan porsi agama yang lebih di kehidupan Iya. bermasyarakat Mhm. gitu. Mhm. Berarti ada 2 nih pertanyaannya. Oke. Apakah menurut lo sekarang Pancasila tidak memberikan porsi yang lebih Mhm. kepada agama Oke. untuk bisa, Mhm. mengaplikasikan apa yang ingin diaplikasikan oleh tokoh-tokoh yang lo masuk tadi Dan Mhm. bahkan dan ustadz bahkan lo sendiri. sendiri? Iya. Atau yang Mhm. kedua, idealnya harusnya seperti apa kalau menurut lo? Oke. Oh, pertanyaan yang Bagus. sangat Heeh. berani, Coki Heeh. Pardedai. Loh Tadi enggak, mumpung lagi ketemu, mumpung gua lagi nggak syuting lagi. Oh iya, iya. dari tadi 2 pertanyaan terus ya, padahal kalau 3 mendapatkan piring cantik loh. Kayaknya banyak sekali yang dia mau tanyakan ke Felix Shaw ini. Iya iya iya. Tapi nggak apa-apa. Nggak Tadi kan dulu kan orang kan senantiasa mendikotomis antara kiri dan kanan kan ya, sama Betul, tengah kan ya. betul, Karena itu memang betul. dari dulu kan polanya seperti itu. Betul. Tapi semua sudah hybrid sekarang ke aku. Iya, betul Aku betul. sekarang terakhir tuh dibilang HTI sama dengan PKI. Berarti sudah hybrid gitu kan. Oh ya. ya bisa, Kok HTI bisa? sama. Sih gitu kan ya. Maksudnya kalau orang-orang yang ngerti kan ketawa kan itu kan. Karena ya. saya kenal orang Tapi kan kita kan Ya, nggak paham, bisa paham, nggak paham, bisa menolak Betul, betul, bukan betul. menolak. Kita kan nggak bisa apa ya bilang enggak kalau kita sudah di label Ya, gitu kan ya. paham, Udahlah paham, tinggal paham, kita branding kita aja. Betul. Nah, yang pertama gini, kalau kita bicara soal Pancasila, justru Pancasila menurutku adalah didesain untuk apa namanya semacam kayak memberikan porsi yang lebih besar kepada agama sebenarnya. Nah, jadi sekarang menurutku bukan masalah Pancasilanya, tapi siapa yang kemudian mengklaim Pancasila itu. Oke. Karena kan problemnya kan sekarang bukan hanya ideas, tapi man behind the ideas. Itu yang kemudian yang akan menyetir ideas itu akan difahami seperti apa. Contoh misalnya, dulu DN Aidit itu pernah nulis membela Pancasila. Ya kan? Oh. Jadi dia punya buku judulnya Membela Pancasila. Pertanyaannya, siapa orang Pancasialis pada saat itu? DN Aidit mengklaim bahwa saya adalah orang yang paling Pancasialis dan saya adalah pembela Pancasila. Ya. Tapi ternyata ya kita tahulah kondisinya seperti apa misalnya di negeri ini, terlepas seperti apa kesungguhannya ya. Ya. Nah, akhirnya kalau aku lihat Pancasila ini adalah sebuah nilai-nilai dasar yang kemudian diyakini oleh negara yang sebenarnya akan cocok dipakai dimanapun. Oke. Maka ketika Soekarno itu pernah ini ya pidato di depan apa yang dia pakai bahasa Inggris tuh? Yang dia PBB? PBB atau mana ya? Nah, Yang ada dia pakai bahasa Inggris. bahasa Inggris. Konferensi Asia Afrika. Kayaknya ya konferensi Iya, Asia 55 Afrika. kan? Iya. Yang dia bilang tentang Pancasila, yang terakhir Iya. dia bilang social justice gitu kan Iya, ya. Itu iya, kan nilai-nilai yang sebenarnya sangat di dalam tanda kutip ya. Kayaknya waktu itu kita lagi poros Jakarta Packing ya. Iya, Sepertinya ya. Lagi poros Jakarta, Moskow, Peking. Jakarta Moskow Beijing. Packing. Nah, Iya. pada saat itu dia berceramah, bukan berceramah. Mengelaborate lah, dia memberikan kajian. mengelaborate. Bersiar. Bersiar. Dia Which is bersiar. Bersiar, Karena kalau dia lagi ceramah ada tukang esnya tuh. Nah, benar juga. Tidak ada tukang es. Tidak ada yang jualan ya. Betul. Kan teman Ya nggak apa-apa kan itu Iya. bercanda, Bro. Kalau Coki. bercanda mah aman. Nah, ya jadi kan? ketika dia terus kemudian menyampaikan tentang ide Pancasila itu ide Pancasila pada saat itu ditafsirkan sesuai dengan nilai-nilai sosialis yang waktu itu Iya. dianut oleh Moskow dan Peking kan pada saat itu. Nah, artinya menurutku Pancasila ini bisa masuk kemana aja. Ya. Termasuk ulama-ulama ketika dia mengatakan Pancasila itu adalah hasil daripada pembicaraan ulama, pikirku masuk akal juga karena bahasa-bahasa yang dipakai adalah bukan hanya bahasa Arab tapi bahasa Quran yang dipakai sebenarnya di dalam itu. Nah, artinya menurutku aku nggak ada sama sekali problematika dengan Pancasila ataupun nilai-nilai yang kemudian menjadi keyakinan bangsa Indonesia. Hanya saja yang aku tadi kalau masuk kepada pertanyaan yang kedua, idealnya itu seperti apa? Jadi idealnya begini. Aku melihat bahwa gini, ada banyak sekali permasalahan-permasalahan. Kalau andaikan Islam itu menjiwai Pancasila, itu bisa diselesaikan dengan sangat mudah sekali. Misalnya. Misalnya contoh ya, korupsi. Yang paling kita misalnya lihat, itu korupsi bisa dengan sangat-sangat mudah sekali diselesaikan kalau syarat Islam bisa kemudian bisa berperan di situ. Misal, salah satunya gini, kalau sekarang orang korupsi kan yang disuruh buktikan orang lain. Ya. Kalau di kita sederhana, kalau di dalam Islam sudah dipraktekkan di zamannya Umar bin Khattab, ada satu pejabat misalnya, dia sudah dapat gaji segini misalnya. Taruhlah gajinya misalnya 10 juta atau misalnya tunjangannya sekitar 10 juta per bulan. Andai kan tiba-tiba dia punya duit 2M atau punya properti atau aset yang nilainya lebih daripada itu pasti langsung disita. Oke. Setelah disita, sampai dia bisa buktiin itu dari mana. Oke. Kalau tidak bisa buktiin, itu selesai. Itu salah satunya misalnya. Atau misalnya kita bicara tentang sistem hukum misalnya. Sistem hukum di Indonesia tuh super aneh. Oke. Karena sangat-sangat menunjukkan ketidakadilan.
Harvey Muiz misalnya yang kemarin kena berapa? Akhirnya 1,5 tahun ya? 6 tahun. 6 tahun ya? 6 tahun. Dan kita tahu 6 tahun tuh kan belum dipotong-potong kan? Ya. Dan kita sudah tahu juga 6 tahun tuh mungkin ya diduga tidak semua dihabiskan di penjara dong gitu kan maksudnya. Ada dugaan-dugaan. Ada dugaan-dugaan gitu Betul. kan ya. Kan yang pernah ada yang pernah mirip lu lagi nonton tenis gitu kan. Oh iya si Gayus. Anjir itu orang lama itu, banget tuh. Bukan, itu temen lu tapi seniornya dia. Oh senior Senior lu. dia. Iya kan? Iya, lulusan studi. Iya kan senior. Nah, artinya itu kalau di dalam Islam misalnya perkara-perkara kayak gini bisa diminimalisir misalnya. Karena kalau kita bicara tentang hukum misalnya kalau misalnya ada koruptor udah langsung hukum mati. Jadi nggak usah lagi dibiayain di penjara, kan susah biayain orang di penjara. Nah, dan juga beberapa hal yang lain yang berkaitan dengan sistem misalnya kayak sistem kayak sistem pergaulan misalnya, meminimalisir hal-hal yang sekarang problematis terjadi. Nah, artinya pikirku ya ketika Islam itu bisa diterapkan dalam kondisi yang benar-benar ideal ya, bukan dalam kondisi yang sekarang yang kita lihat muslim itu bukan temen lu ya. Muslim keseluruhan itu tidak ideal gitu maksudnya. Nah, kalau diterapkan oleh oleh muslim yang sekarang tidak ideal, aku paham banget sih kalau orang-orang pada takut. Tapi jujur gua sih takut ya kalau syariat Islam Pasti. ada. Jujur karena Jangankan lu, semua orang takut. karena Gua juga takut. karena buat gua syariat Islam itu gak tahu. Ini gua berbicara dari orang yang memang tidak memahami. Oke. Jadi tolong dielaborasi. Ini bukan sentimen gua terhadap agama Tentu. Islam itu sendiri gitu. Ya, siapa tahu setelah gua tercerahkan makin Radical takut kan. alignment. Ya, makin takut. Betul. Radical alignment untuk Betul. Coki misalnya. Iya. Enggak. Tapi karena jujur buat gue sendiri ya nggak tahu ya apakah karena mungkin corongnya brand ambasadornya saat ini memang tidak memenuhi standar tertentu. Siapa, atau mungkin medianya Misalnya. ya nggak tahu saat ini kan yang gue pikir kan selain lu siapa lagi, nggak ada. Coba siapa lagi Berarti selain gue lu? mengerikan dong. bukan selain lu. Maksud Aku gue kan selain ini kan nggak ada corongnya, Rizik. kurang kayaknya. Habib Rizik kayaknya lebih mengerikan. bukan lebih mengerikan. Permasalahan dengan beliau adalah Oke. mungkin poin-poinnya ada benarnya. Iya. Mungkin poin-poinnya ada benarnya. Tapi pada akhirnya orang nggak akan pernah sampai ke poinnya karena lebih banyak hal lain yang harus diurai dulu. Iya. Jadi menurut gua nggak ngomong mengenai kapasitas beliau, tapi kapasitas beliau sebagai brand ambassador produk tertentu mungkin tidak sebaik lu dari beberapa aspek. Oke. Sebenarnya itu gua nggak ngomong kapasitasnya. Ya enggak lah. Kapasitasnya Misalnya mah contoh beda. apa misalnya yang lu pikir mengerikan gitu misalnya? Oke, Atau pertanyaannya menakutkan. gini aja, gue bikin pertanyaan aja. Menurut lo kalau syariat Islam itu ada, orang-orang seperti gue berapa lama sebelum dipacung? Berapa lama ya? Iya, berapa lama? Sebenarnya gini. Karena kan gini, maksud gue kan kita harus ingat juga, atau gini deh, siapa negara yang mempraktekkan syariat Islam, tapi orang yang tidak Islam bahkan sangat tidak align dengan Islam bisa senang ada di sana? Aku jawab yang pertama dulu kali ya. Jadi yang pertama berapa lama ya? Sebenarnya kalau lu nggak melakukan apa-apa, lu nggak dipancung Lah lah. kan tidak mungkin dong, saya tidak melakukan apa-apa dong. Misalnya contoh misalnya lu di Malaka bikin podcast itu nggak ada masalah sebenarnya. Oke, Kecuali kalau oke. misalnya lu makar misalnya. Oke. Lu pimpin pasukan misalnya, lalu kemudian Oke. ya sama kayak di negara ini juga sih, siapapun yang melakukan hal yang sama pasti kena pancung juga kan. Iya, Artinya semua orang yang against the rules, aku pikir ya the rules yang sudah disepakati ya tentunya ya pasti akan mendapatkan konsekuensi pastinya kan. Sama seperti ketika orang dia justru ikut rules, dia akan mendapatkan apresiasi gitu kan ya. Nah, kalau pertanyaan yang kedua, kalau misalnya ada nggak sih negara-negara yang menerapkan syariat Islam di mana orang-orang yang non Muslim itu tidak merasa khawatir lah atau bahkan nyaman ada di situ? Jawabannya untuk saat ini tidak ada. Jadi kalau kita melihat pada fakta yang sekarang nggak ada, tapi kalau kita lihat pada masa lalu tentunya ada. Nah itu misalnya contoh ada banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang bukan Muslim ya dia nulis kitab fikih tentang Islam. Itu banyak sekali. Ataupun mereka diberikan keleluasan untuk bisa memberikan kontribusi meskipun dia tidak meyakini Islam. Contoh yang sangat sederhana ya, misalnya contoh ya Ibnu Sina. Oke. Ibnu Sina itu dia dalam beberapa referensi ya. Kalau orang-orang Muslim kan mengira itu adalah orang yang Muslim taat banget kan. Gue pernah dengar soal ini. Tapi silakan beliau aja. Lu pernah baca ya? Beliau aja. Ya. Dan dalam beberapa referensi sebenarnya dia penganut aliran yang dalam tanda kutip pada saat itu benar-benar tidak bisa mendapatkan ruang harusnya di dalam kehidupan pada saat itu. Kalau Tapi boleh tahu apa tadi? yang aku baca dia menganut aliran kebatinan.
Oke. Jadi karena beberapa dia sendiri pernah berkata bahwa bapaknya pengikut aliran kebatinan. Oke. Nah pada saat itu dia sering kali diajarin oleh bapaknya dan ikut dalam majelis-majelis aliran kebatinan itu. Bahkan akhirnya mengantarkan dia pada ateisme. Nah gitu. Artinya kan sama kayak Coki nih misalnya. Coki misalnya berpikir bahwa aku nggak percaya ada Tuhan misalnya. Apakah Coki masih mendapatkan hak hidup? Tentu saja. Selama kemudian tidak melakukan perkara-perkara yang tadi bukan di luar law. Bersama tadi. Overriding rule lah. Overriding rule, betul. Kira-kira itu sih sebenarnya. Oke, berarti ya kalau misalnya apa yang menurut lo bisa dilakukan zaman dulu, tapi tidak bisa dilakukan zaman sekarang? Yang aku lihat ya, justru pemerintahan yang ada di zaman sekarang itu tidak memberikan kebebasan seperti orang-orang zaman dulu. Misalnya contoh yang paling simpel aja. Contoh yang paling simpel, kalau kita berbicara tentang misalnya ya masyarakat di dalam tapi ini kalau kita bicara ideal ya. Jadi gini, what if kita what if aja. Ustadz Felix Show itu punya bentuk gambaran ideal bagaimana seharusnya sesuatu itu bekerja menurut pemahaman Ustadz Felix. Kita semua pasti punya lah. Kita punya semua. Utopianya lah ya. Utopianya Ustadz Felix, kehidupan bermasyarakat seperti ini gitu. Utopianya ketika orang ditanya ya, kalau konsep dalam tanda kutip utopianya di dalam Islam pastinya adalah kehidupan di zaman Rasul sebenarnya. Jadi di zaman Rasul itu kita tidak berbicara tentang kemajuan sains atau kita tidak berbicara tentang misalnya kemudahan hidup, karena kalau sudah pasti dibandingkan pasti lebih mudah kehidupan yang sekarang dan juga sains pasti lebih berkembang sekarang. Hanya saja kalau dari segi manusia menjadi manusia, nah ini yang kemudian diberikan kebebasan seluas-luasnya. Jadi bagaimana manusia itu tidak digerakkan untuk hanya menjadi sekedar kayak robot ataupun sekedar kayak mungkin lebih parah daripada robot ya, kayak budak gitu ya. Misalnya budak dengan dunia ataupun budak dengan yang lain gitu. Tapi benar-benar dia menjadi manusia. Nah itu yang kita nggak ada di zaman sekarang. Maka orang-orang bilang gini, peradaban kita itu mungkin dari segi kemewahan itu lebih mewah daripada raja-raja zaman dahulu. Jadi kehidupan seorang Felix ataupun Coki ataupun Ferry itu jelas lebih mewah daripada raja-raja Eropa bahkan di zaman dulu. Karena kita menikmati kemewahan yang tiada taranya. Tapi dari segi kemudian akhlak atau adab itu kadang-kadang mundur. Lebih daripada mungkin 100 tahun mundur ke belakang. Misal contoh misalnya kalau kita lihat ya, zaman dulu kan kita nggak melihat adanya mental illness separah sekarang kan. Nah kenapa mental illness itu muncul? Karena kompleksitas kehidupan pada zaman sekarang tidak dibarengi dengan kemudian kenaikan tadi taraf berpikir orang, ataupun tidak dibarengi dengan tahannya orang terhadap problem-problem yang diakibatkan oleh zaman sekarang. Nah artinya itu yang kemudian kita coba untuk wujudkan dengan Islam tadi itu. Tapi kan kalau soal mental illness itu bisa jadi bukannya lebih berkurang, tapi memang orang belum tahu. Tidak teridentifikasi. Karena ketabuan dan hal-hal yang emang dianggap dulu tuh tidak layak untuk dibicarakan ya. Jadi kalau orang stres ya udah sama dengan gila aja gitu kan. Jadi bentuk-bentuk dari aib itu sendiri yang sering terjadi di peradaban kita kan. Dan aku kira itu untuk soal mungkin ya untuk soal kesehatan mental tuh emang udah dari dulu tuh udah jadi problem gitu. Nah,